Informasi pertama, Saudara. Dalam waktu dekat ini, bagi Anda pengguna kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek diwajibkan mempunyai surat tugas jika ingin menaiki kereta. Aturan ini sedang digodok oleh sejumlah kepala daerah di Jabodetabek. Selama PSBB, masih banyak masyarakat yang menggunakan mode transportasi KRL. Pengecualian berlaku bagi pekerja 8 sektor strategis yang diperbolehkan menggunakan mode transportasi KRL. Salah satunya adalah tenaga medis. Sebelumnya 6 penumpang KRL lintas Bogor, Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19 setelah uji swab. Informasi lebih lengkap terkait rencana wajib surat tugas bagi penumpang KRL Jabodetabek akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Putu, selamat siang. Kapan aturan wajib surat tugas bagi penumpang KRL ini sejauh informasi yang Anda dapatkan akan berlaku? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Terkait dengan kebijakan ini memang dari pagi hari ini tepatnya ini kami perhatikan belum diberlakukan begitu. Karena tadi juga kami sempat mendapatkan informasi memang sampai dengan saat ini baik dari pihak PT KCI ataupun dari pimpinan dan kepala daerah dari wilayah Jabodetabek ini belum secara resmi memberlakukan sistem atau kebijakan terkait dengan pemeriksaan pengguna KRL, pemeriksaan surat tugas pengguna KRL maksud kami. Dan tadi juga kami pantau begitu dari pagi sampai dengan saat ini kami lihat pengguna KRL ini masih beraktivitas seperti biasa, dan untuk petugas sendiri proses atau protokol yang dilaksanakan adalah protokol kesehatan seperti misalnya memastikan bahwa pengguna tersebut menggunakan masker, kemudian juga mengecek suhu tubuh dan lain sebagainya. Dan kalau kita berbicara soal jumlah penumpang dari KRL sendiri ini memang turun drastis Iriada dan juga saudara. Perbandingannya sekitar 67% turunnya kalau berdasarkan catatan dari BPS begitu. Dari yang biasanya selama satu hari ini ada sekitar 900.000 penumpang setiap harinya, ini setelah dilakukan PSBB terutama pada masa pandemi ini setidaknya berkurang 67%, sekitar 300.000 penumpang per hari. Namun meski demikian peraturan yang digunakan hingga saat ini baik itu di stasiun Manggarai ataupun stasiun-stasiun lainnya bagi daerah-daerah yang melaksanakan PSBB ini masih sama. Yang pertama adalah penggunaan masker, kemudian pengecekan suhu tubuh dan membatasi jumlah penumpang di setiap satu rangkaian kereta. Dalam satu rangkaian kereta kurang lebih penumpang yang diperbolehkan masuk begitu itu sekitar berkisar di angka 60 sampai dengan 70 penumpang saja Irianda. Tetapi kalau berbicara soal pengecekan surat kami pantau hari ini memang belum diberlakukan dan masih berlaku seperti biasa. Lantas, Putu, apa tanggapan penumpang KRL dengan adanya rencana wajib surat tugas yang akan diberlakukan ini? Ya Irianda, tadi kami sempat melakukan wawancara sebelumnya terkait dengan tanggapan atau bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan kebijakan ini. Karena kita tahu sama-sama bahwa pengguna KRL ini memang di DKI Jakarta misalnya ini tidak hanya digunakan untuk berangkat bekerja tapi juga beraktivitas hari-hari misalnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ataupun bagi mereka yang memiliki usaha sendiri. Dan sebagian besar ini memang ada yang keberatan, ada pula yang mendukung karena memang tujuannya adalah untuk menghentikan penularan COVID-19. Selengkapnya kami sudah melakukan wawancara dengan para penumpang KRL. Berikut wawancara yang sudah kami rekam sebelumnya, Irianda. Itu kerja aja sih, transportasi kerja, soalnya kan lebih murah juga ya kan. Paling kalau misalnya nggak bisa pakai KRL ya naik motor aja palingan gitu. Kan motor juga nggak boleh boncengan kan, paling segitu aja sih. Artinya nggak keberatan ya Mbak? Enggak sih, itu kan peraturan pemerintah. Antara setuju dan enggak ya kalau menurut saya sebenarnya itu bagus, tapi kalau untuk seperti saya sendiri ini kan usaha sendiri, kita nggak ada surat tugas dari kantor. Sementara kalau nggak usaha gimana untuk mencukupi kebutuhan. Kalau memang situasi sekarang sebenarnya juga kita nggak mau seperti kayak gini sih gitu ya. Jadi saya antara setuju dan enggak. Ya kalau memang peraturan dari pemerintah ya kita sebagai warga negara Indonesia yang ini ya kita ikuti peraturan. Silakan untuk mencegah COVID-19 juga ini istilahnya gitu. Kalau emang benar-benar nggak penting banget ya lebih baik ya di rumah gitu.
Ya, Irianda, selain tadi sudah juga disampaikan bagaimana respon dari masyarakat berbicara soal sanksi, tentu ini juga menjadi satu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga saat ini sanksinya masih beragam begitu yang coba disusun oleh pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah terkait begitu. Yang pertama masih berupa teguran atau diminta untuk tidak menggunakan KRL dan diminta pulang ataupun menggunakan moda transportasi yang lain. Yang kedua adalah nantinya ini nanti si penumpang ini juga akan mendapatkan sanksi-sanksi lainnya. Kalau berbicara soal daerah di DKI Jakarta sendiri, saudara, terkait dengan kebijakan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyebut bahwa nantinya masih ada proses yang perlu diperbincangkan lagi atau didiskusikan lagi, salah satunya terkait dengan daftar atau verifikasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait surat kerja yang nantinya akan digunakan atau yang akan digunakan oleh para penumpang untuk kemudian mendapatkan izin naik ke KRL ini. Irianda, kembali ke Anda. Baik, masih digodok sejumlah kepala daerah, respons warga beragam atas rencana ini. Terima kasih Niputu Trisnanda langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta.